Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi ya spoileran untuk Magic Emperor. Memang ini nanti spoilerannya nggak terlalu panjang, alias pendek, karena memang art bagian ini tuh pendek. Dan ya ini karena pendek juga memang sengaja gue kasih untuk bonusan, iya. Oke, jadi kemarin kita sudah lihat di part 20 itu tentang Zolfan dan keempat keluarga itu sudah bergabung ya. Lanluwo, terus kemudian juga ketiga pilar yang lainnya itu sudah menjadi aliansi. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan cerita lagi di mana Zolfan akan membaptis si Yunhai untuk menjadi seorang kepala keluarga yang sesungguhnya. Nah, sebelum itu, ini masih edisi penasaran nih Bor. Minta tolong kalau misalnya ada yang berkenan, hanya untuk yang berkenan, coba sambil pakai VPN. Ini gua penasaran aja sih. Jadi apakah akan benar-benar berimbas pada pendapatan di video gua ini? Ya, jadi ini untuk yang mau aja, kalau mau nggak usah nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kita akan coba untuk lanjutkan di part 21 ini. Oh iya, untuk kalau misalnya ada teman-teman yang mau nyawer, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi, dan juga kalau misalnya ada yang mau lewat via bank juga bisa, di situ ada nomor rekening Bank BRI gua gitu ya. Langsung aja kita cekidot, kita masuk ke part 21. Kemudian setelah membahas beberapa detail dari masing-masing aliansi, Zolfan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke dalam kota bersama dengan Yunhai. Tetapi begitu dia melangkah masuk ke dalam gerbang, Zolfan langsung berteriak, "Lao Pang!" katanya. Komandan Pang yang baru saja kembali buru-buru mendatangi Zolfan. "Saudara Zu, apa ada perintah?" tanya Lao Pang. "Panggil semua orang yang bertanggung jawab atas rumah." Dan juga saat Zolfan melihat di situ ada Yunhai, Zolfan kemudian berbisik pada Komandan Pang. Komandan Pang pun mengangguk dan segera pergi memenuhi semua permintaan Zolfan. Segera setelah itu, Yun Chang, Lei Yuntian, dan para tetua yang lainnya pun datang dan berkumpul di sebuah ruangan. Bahkan, Li Jingtian serta Yan Song yang saat ini menjaga formasi pun mereka ikut datang ke sana. Zolfan memiringkan kakinya dan duduk di kursi utama sambil menyesap teh. Semua orang menjadi bingung. Mereka bertanya-tanya kenapa Zolfan memanggil semuanya. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi lagi, pikir mereka. Zolfan melirik semua orang yang hadir, kemudian dia berkata, "Hari ini aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk menjadikan kalian semua sebagai saksi. Sejak penggabungan yang dilakukan oleh Pangeran Ketiga 2 tahun lalu, Lanluwo kita ditakdirkan untuk menjadi pilar ke-8. Sekarang, ke-7 pilar mulai menunjukkan taringnya. Dan ini adalah saat untuk kita bangkit. Karena itu ini saatnya dimana kita menunjuk kepala keluarga yang baru." "Hah? Bukankah kepala keluarga sudah ditentukan? Mungkinkah kamu ingin merebut posisi kepala keluarga?" Lei Yunting berteriak. Yun Chang dan Yunhai pun tampak khawatir dan mereka mulai berpikir apakah Zolfan akan melakukan pemberontakan. Zolfan menegak teh dan dia tersenyum tipis. "Aku tidak tertarik untuk menjadi kepala keluarga ini. Aku tidak mau terjebak oleh sebuah keluarga selama sisa hidupku. Jadi aku mengundang kalian semua untuk datang ke sini hari ini, terutama juga anak ini." Yunhai terkejut dan tampak kebingungan. Pada saat itu tiba-tiba Komandan Pang masuk dan membawa 4 orang berjalan ke tengah ruangan itu. Itu adalah Cairong dan ketiga orang lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, Zolfan telah mengurus mereka dan secara khusus, dia menyiapkan ini semua untuk Yunhai. "Berlutut," teriak Komandan Pang sambil menendang mereka berempat. "Aku sudah lama kesal melihat kalian. Hari ini, kalian telah datang dan menjemput ajal kalian sendiri," kata Komandan Pang. Keempat orang itu tersungkur di tanah dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Wajah mereka kini dipenuhi dengan keringat dan sangat ketakutan. Cahaya dingin melintas di mata Zolfan.
Dengan lambaian tangannya, sebuah pisau baja menancap tepat di depan kepala Chairong. Mata Chairong langsung menyusut. Dia gemetaran hingga hampir kencing di celana. Dengan senyuman yang kejam, Sofan melirik Yunhai dan dia pun berkata, "Yunhai, kamu akan menjadi kepala keluarga Luo di masa depan. Mereka adalah para pengkhianat yang harus mendapatkan hukuman darimu." Begitu Sofan mengatakan ini, semua orang langsung dibuat terkejut. Sekarang mereka tahu apa yang dipikirkan oleh Sofan. Ternyata dia ingin Yunhai secara pribadi mengeksekusi para pengkhianat ini dengan otoritas patriark. Tapi mereka juga mulai berpikir bahwa Yunhai itu masih anak-anak. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tubuh Yunhai tampak gemetaran. Dia memandang Sofan dengan ekspresi yang tidak percaya. Meskipun dia terbiasa belajar dari Sofan untuk menjadi sombong dan mendominasi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat ini tangannya juga harus berlumuran darah. Dia juga merasa ini terlalu cepat untuknya. "Sofan, kamu terlalu berlebihan. Yunhai masih anak-anak. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia melakukan hal yang begitu kejam?" kata Yuncang buru-buru memeluk adiknya itu. Komandan Pang juga merasa tertekan setelah mendengar kata-kata ini. Lalu kemudian dia berkata, "Pelayan Zuo, bagaimana bisa Anda meminta Tuan Muda untuk melakukan hal-hal seperti ini di usianya yang sangat muda? Biarkan saya saja yang melakukannya, sehingga tangan Tuan Muda tidak akan kotor oleh darah mereka berempat." "Diam. Apakah kamu kepala keluarga klan Luo? Apa kau pikir Chairong adalah orang biasa yang bisa kau bunuh dengan sembarangan? Chairong adalah salah satu tetua. Kau tidak bisa mengambil nyawanya. Hanya kepala keluarga yang berhak untuk menghukum dia." Mata Sofan tampak melotot dan dia berteriak. Komandan Pang menciut. Dia tidak berani berbicara lagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sofan. Di sini semua orang mulai memahami maksud dari Sofan. Sofan ingin menunjukkan otoritas yang dimiliki oleh Yunhai sebagai kepala keluarga berikutnya. Dan dia juga ingin berhenti memperlakukan Yunhai sebagai anak kecil. Liu Jingtian dan juga Yan Zhong sangat memahami maksud dari Sofan ini. Sekarang, jika Yunhai tidak menunjukkan kekuasaannya sejak dini, maka di masa depan mungkin dia akan diremehkan dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Sofan benar-benar ingin mengembangkan ahli waris yang bisa menjadi pemimpin klan Luo yang sesungguhnya. Semua orang telah memahami niat baik dari Sofan ini, meskipun Yuncang masih sulit untuk menerimanya. Namun, dia hanya bisa menurutinya lalu kemudian mendorong Yunhai ke arah Sofan. Sofan menatapnya dengan dingin, tetapi Yunhai menggerutu dan menelan ludah. Tampak saat ini wajahnya dipenuhi dengan keringat dingin. Yunhai kemudian berkata, "Saudara Zuo, jangan bercanda. Saya masih anak-anak," kata Yunhai sambil tertawa getir. Tetapi Sofan masih tetap berwajah dingin. Dia berkata, "Seorang anak yang tidak memiliki orang tua itu artinya dia bukan lagi anak-anak. Jika kamu tidak berani melakukannya hari ini, aku yakin kejadian 2 tahun lalu pasti akan terulang lagi. Dan itu adalah salahmu karena kamu adalah seorang pengecut." Tubuh Yunhai pun bergetar setelah Sofan mengatakan itu. Sepertinya Yunhai mengingat semua teriakan, ledakan dan juga pengejaran yang ia alami. Setelah itu, Yunhai berjalan dan mengambil pisau baja yang ada di sana. Yunhai mencabut pisau besar itu, dia kemudian berteriak dengan wajah yang dipenuhi dengan amarah. Lalu, dia berjalan dengan perlahan menuju Chairong dan yang lainnya. Sekarang mereka berempat itu dikekang oleh kekuatan Yan Zhong, sehingga bahkan bocah berusia 3 tahun pun bisa membunuh mereka dengan mudah. Jadi, ini akan mudah untuk Yunhai. Merasakan ketakutan, Chairong berteriak, "Yunhai, dengarkan aku. Apakah kamu ingat bagaimana Paman Chai mencintaimu saat kamu masih kecil? Keluarga kita itu berteman sejak lama. Tolong hentikan ini." Chairong memelas dan mencoba untuk menjilat Yunhai. Chai Xiaoting dan juga kedua orang lainnya pun melakukan hal yang sama. Dia juga memohon dengan mengatakan hal-hal yang baik yang terjadi di masa lalu. Namun, Yunhai tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya menyeret pedang besar itu dan berjalan ke arah 4 orang itu. Gesekan antara pedang dan juga tanah membuat keempat orang itu menjadi semakin ketakutan. Akhirnya, Yunhai berada tepat di belakang mereka.
Yunhai kemudian mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Yunhai sudah tidak terhentikan lagi sekarang. Percuma saja merengek. Keempat orang itu hanya bisa pasrah dan menggertakkan gigi mereka. Sofan melihat semua ini dengan tatapan yang dingin, sedangkan Yun Chang tampak tidak kuat melihat ini. Begitupun beberapa orang di sana, mereka serempak memalingkan wajah mereka. Ini adalah kali pertama kepala keluarga klan Luo akan menghukum para pengkhianat. Ini akan menjadi tonggak sejarah kebangkitan klan Luo. Cahaya dingin melintas dan mereka berempat tiba-tiba merasakan hawa dingin di kepala mereka. Tapi anehnya tidak ada rasa sakit yang mereka rasakan. Mereka menoleh ke atas dan terlihat Yunhai menghentikan pedangnya. Yunhai tampak menangis dan kemudian dia berkata, "Keluarga Cai bagaimanapun juga adalah teman lama dari klan Luo. Nenek moyang kami selalu menghargai satu sama lain. Meski kalian berbuat jahat padaku, aku tidak bisa melanggar perintah dari leluhur. Ini adalah kesempatan terakhir yang bisa aku berikan. Di masa depan, siapapun yang berkhianat pasti akan kupenggal dengan tanganku sendiri." Yunhai tampak mengatakan itu dengan bersungguh-sungguh. Dan juga untuk keluarga Sun yang memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Cai, aku pun akan memberikan wajah kepadanya. Aku tidak akan membunuh kalian, tapi setelah ini, kalian akan diusir dari kota ini dan dilarang untuk menginjakkan kaki lagi di kota ini. Semua orang terdiam mendengar ucapan dari Yunhai, tak terkecuali Cai Rong. Dia tidak pernah menyangka kalau Yunhai akan memiliki aura sebesar ini. Dia jauh lebih bijaksana daripada umurnya. Meskipun Yunhai masih terlihat naif, tapi aura yang ia pancarkan cukup untuk membuat semua orang yang ada di sana kagum. Bahkan auranya mencoba untuk menyaingi Sofan. Tetapi kepala semua orang tampak bergerak serempak. Mereka memandang Sofan karena mereka sadar sesungguhnya yang memegang kendali atas klan Luo ini sebenarnya adalah Sofan. Dan benar saja, sekarang wajah Sofan tampak semakin suram. Gila, sering banget. Mungkin agak kurang nyaman ya untuk mendengarkan spoileran ini, karena nggak tahu kenapa dari kemarin kayak nafas gue itu jadi pendek banget anjir. Ada apa ini tidak? Tuan muda yang masih perlu banyak belajar kini sudah mulai berani untuk melawan dan melakukan apa yang ia inginkan. Tentunya ini tidak bisa ditolerir, apalagi jika itu di hadapan Sofan. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa menentang otoritas dari Sofan. Namun Yunhai telah berani melakukannya. Semua orang sekarang menjadi merinding. Mereka membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Sofan kepada anak ini. Untuk sesaat, Li Jingtian dan juga Yan Zong melirik Yunhai dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Melihat Sofan yang tampak buruk, Yun Chang berdiri dan membujuknya. "Sofan, Yunhai masih anak-anak. Dia mungkin tidak tek." Suara dari Yun Chang pun tersela. Sofan mengatakan, "Kamu benar-benar telah memutuskan untuk melakukan ini. Apa kamu tidak akan menyesalinya?" kata Sofan kepada Yunhai. Yunhai tampak ragu-ragu, tapi dia mengangguk dan dia berkata dengan tegas, "Jika saudara Zhou ingin membunuh mereka, maka lakukan saja. Tetapi aku tidak berpikir mereka harus mati di tangan klan Luo kita." Sofan menyipitkan matanya dan menatap Cai Rong serta ketiga orang lainnya. Mereka benar-benar ketakutan saat ini setelah dilihat oleh Sofan dan buru-buru menundukkan kepala mereka. Detik demi detik sangat menegangkan bagi keempat orang itu. Tetapi Sofan tiba-tiba mengangguk dan menghela nafas. Jika memang itu adalah keinginan dari kepala keluarga, aku tidak akan bisa menentangnya. Meski aku sangat ingin menyingkirkan hama seperti mereka, tapi ya sudahlah. Tetua Yan, lepaskan belenggu mereka, kata Sofan. "Hah? Baik." Yan Zong sangat terkejut melihat keputusan Sofan ini. Dia tampak tidak yakin, kemudian dia bertanya, "Steward Zhou, apakah Anda benar-benar ingin membiarkan mereka pergi?" Sofan pun mengangguk sebagai konfirmasi. Setelah melihat itu, Yan Zong langsung melambaikan tangannya dan melepaskan mereka berempat. Semua orang di sana tentu saja dibuat terpana. Sofan yang belakangan ini mendapatkan gelar Raja Iblis ternyata bisa menuruti perintah dari seorang anak kecil. Ini sungguh di luar dugaan mereka semua. Mereka benar-benar tidak habis pikir akan apa yang terjadi hari ini. Di sisi lain, keempat orang yang tadi mau dieksekusi buru-buru bersujud dan berterima kasih pada Yunhai serta Sofan. Tampak mereka saat ini menyembah beberapa kali. Sofan kemudian berkata dengan cahaya dingin di matanya,
Karena kepala keluarga telah membebaskan kalian, maka cepatlah pergi dari sini. Tapi, Datu Wacai, aku memiliki satu pesan terakhir untukmu. Mulai sekarang, jangan sampai aku mendengar kamu menjual klan Luo lagi, atau kamu akan mati. Setelah itu, Cai Rong dan ketiga orang lainnya berjalan keluar dari ruangan itu. Sepanjang jalan, mungkin Cai Rong akan menyesali semua tindakannya. Jika saja dia tidak termakan nafsu dan tetap menjalin hubungan baik dengan klan Luo, mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan. Sekarang, klan Luo sudah menjadi sangat kuat. Bahkan ketujuh pilar tidak berani menyentuhnya serta mereka juga mendapatkan perlindungan dari Menteri Dugu. Jelas, ini akan membuat Cai Rong sangat menyesalinya. Setelah itu, keempat orang itu pun sudah keluar dari ruangan ini. Lalu, Yunhai menatap Zofan dan dia tampak bingung. Yunhai pun berkata, "Saudara Zuo, apa kamu tidak menyalahkan aku karena menentang perintahmu dan membiarkan mereka pergi?" Zofan pun tertawa dan kemudian dia berkata, "Kamu adalah kepala keluarga klan Luo. Sebagai pelayan rumah ini, saranku hanyalah sebuah saran. Apakah kamu mau mendengarkan atau tidak, itu terserah padamu. Jika keinginanmu adalah membebaskan mereka, maka mereka pun akan bebas." Mendengar ini, semua orang menyadari kesetiaan dari Zofan pada klan Luo, dan mereka menjadi lebih mengagumi Zofan di dalam hati mereka. Lalu Zofan membuka mulutnya lagi. "Meski sebenarnya aku sedikit bersyukur dan juga sedih di saat yang bersamaan saat kamu memutuskan ini." Zofan tampak menghela nafas. Yunhai kemudian bertanya, "Kak Zofan, apa maksudnya senang dan sedih di saat yang bersamaan?" "Ya, tentunya aku senang dan juga lega saat kamu memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk menentangku. Tapi, aku pun merasa sedih karena kamu berani mengambil jalan yang berlawanan dengan yang sudah kusiapkan. Padahal aku sudah mengajarimu banyak hal tentang menjadi penerus yang sesungguhnya," kata Zofan yang saat ini tampak kecewa. Yunhai pun kebingungan lalu kemudian melirik kakaknya. Tapi semua orang di sana tak ubahnya seperti Yunhai. Mereka sama sekali tidak memahami maksud dari Zofan. Zofan kemudian tersenyum lalu berkata, "Untuk menjadi seorang penguasa ada ribuan jalan yang bisa kau tempuh. Tapi secara umum hanya ada dua jalan terbaik dan tercepat untuk menjadi seorang penguasa. Pertama adalah menjadi penguasa yang baik dan adil pada semua warganya. Dan yang kedua adalah menjadi kejam serta menaklukkan semuanya, membuat mereka semua bahkan tidak berani berpikir untuk berkhianat." Mendengar ini, semua orang mengangguk. Yun Chang pun kemudian dia berkata, "Tapi klan Luo sudah memiliki kepala pelayan yang sangat hebat. Setiap orang hidup dalam ketakutan setiap harinya. Takut jika ada satu hal yang tidak dilakukan dengan baik, maka mungkin kamu akan membunuh mereka. Tapi kuharap Yunhai tidak menjadi sepertimu dan meneruskan semua perintah dari leluhur. Sudah cukup kamu saja yang menjadi kejam dan memastikan semuanya dalam kendalimu." Mendengar kata-kata dari Yun Chang, Zofan pun menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Kamu mengatakan segala sesuatu hanya berdasarkan perasaan dan pengetahuanmu yang sangatlah cetek. Meski menjadi penguasa yang baik dan adil itu dikagumi oleh banyak orang, tetapi mereka sangatlah lemah dan cenderung menjadi sasaran pengkhianatan. Sama halnya seperti 3 tahun lalu, semua tragedi itu hanya akan terulang lagi di masa depan jika kamu tidak mau berubah." Mendengar ini, Yunhai pun gemetar. "Apa? Kalau begitu aku akan mengikutimu dan menjadi penguasa yang kejam serta mendominasi. Sekarang tangkaplah kembali keempat orang itu. Aku akan menghukum mereka lagi." Tampak sekali ketakutan terpancar dari mata Yunhai. Dia tidak mau mengulangi apa yang telah terjadi di masa lalu. Melihat ini, Zofan pun tersenyum dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia menyentuh kepala Yunhai dan kemudian dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Berubah itu tidaklah sulit. Sekarang kamu hanya harus bisa mengendalikan perasaanmu. Hari ini aku hanya ingin melihat keteguhan hatimu dan kamu sudah lulus. Setelah ini, apakah kamu mau menjadi penguasa yang kejam atau murah hati? Itu semua akan berada di tanganmu. Meskipun aku sedikit kecewa, tapi itu tidak masalah. Di masa depan, apa yang tidak ingin kamu lakukan, aku yang akan menggantikanmu melakukan hal itu. Meski kamu tidak mau berlumuran darah, tapi aku akan menyiapkan singgasana dari tumpukan tulang lawanmu. Dan kamu harus berdiri di atasnya dengan percaya diri. Kamu harus bisa berkembang dan lebih mendominasi lagi.
Sampai-sampai tidak akan ada seorang pun yang berani menentangmu di masa depan. Mendengar ini, mata Yunhai tampak berkaca-kaca lalu kemudian langsung memeluk Sofan erat-erat. Yunchang sangat terharu mendengar kata-kata dari Sofan dan bergumam lalu mengucapkan terima kasih. Klan Luo tidak masalah meski mereka sangat miskin saat ini. Selama ada Sofan di sini, maka kebangkitan dari klan Luo itu sudah terjamin. Setelah itu, Sofan kemudian berkata, "Baiklah, Laopang antar kembali anak ini ke kamp tentara Dugu." Sofan kemudian menatap Yunhai. "Sekarang jika kamu mengikuti pelatihanku, mungkin kamu akan tersiksa. Karenanya, sekarang latihan dari Menteri Dugu itu akan jauh lebih cocok untukmu." Setelah itu, Komandan Pang pun mengikuti permintaan dari Sofan dan mengajak Yunhai untuk pergi dari ruangan itu. Sofan kemudian melirik yang lainnya. Dia kemudian berkata, "Kalian juga harus kembali ke tempat kalian dan melakukan tugas kalian masing-masing. Tapi untuk Tetua Li dan juga Tetua Yan, kalian tetaplah di sini. Ada beberapa hal yang harus kudiskusikan dengan kalian." Mendengar itu semuanya mengangguk kemudian pergi dari ruangan itu. Ini hanya tersisa Li Jingtian serta Yan Zong di ruangan itu bersama dengan Sofan. Li Jingtian kemudian berkata, "Steward Zuo benar-benar memperlakukan anak itu sebagai seorang putra yang sejati. Saya benar-benar mengagumi Anda hari ini," kata Li Jingtian sambil tersenyum. Lalu kemudian Yan Zong menyambung, "Meskipun Steward Zuo selalu mendominasi dimanapun Anda berada, tetapi di dalam klan Luo, Steward Zuo benar-benar bisa menjadi seorang guru yang sangat baik. Ini sangatlah luar biasa." Sofan kemudian melirik mereka berdua. Dia melambaikan tangannya dan kemudian dia berkata, "Sudah cukup basa-basinya. Kalian berdua tentunya sudah lama hidup di dalam kekaisaran. Apa kalian tahu seorang yang sangat ahli mengendalikan api dan air? Apakah ada rekomendasi?" Keduanya bertanya-tanya, "Memangnya ada apa, Steward Zuo?" Mata Sofan pun menyipit. Dia kemudian berkata, "Meskipun saat ini klan Luo stabil, tetapi bukan berarti di masa depan tidak akan ada penyerangan lagi. Tempat ini sudah dilindungi dengan 4 formasi besar, tetapi 2 formasi lain masih belum terisi. Di masa depan, formasi naga beracun di timur tentu akan dikendalikan oleh Tetua Yan. Lalu Tetua Li akan mengambil alih formasi dari Golden Light di barat. Jadi aku masih membutuhkan 2 master lagi untuk mengendalikan formasi api hitam di selatan serta formasi bayangan es di utara. Sehingga di masa depan ketika 4 formasi ini diaktifkan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ataupun melarikan diri dengan bebas." Li Jingtian tampak berpikir untuk beberapa saat setelah mendengar kata-kata dari Sofan ini. Kemudian dia berkata, "Jika itu adalah permintaan dari Steward Zuo, maka saya punya 2 calon yang sangat cocok." "Siapa mereka?" kata Sofan. "Itu adalah leluhur api Qiu Yanhai dan juga penyihir es Zaijian Guiqing." Lagi-lagi susah. "Apa? 2 monster tua itu?" Yan Zong berteriak dengan panik. Tidak, kedua monster tua itu sangatlah keras kepala dan juga berbahaya. Bahkan gerbang kekaisaran pernah meminta mereka untuk keluar dari gunung tempat mereka berlatih, tapi mereka menolaknya dengan keras. Kemudian gerbang kekaisaran mencoba untuk menyerang mereka, tetapi gerbang kekaisaranlah yang mendapatkan kerugian yang besar, sehingga mereka tidak mau lagi mengganggu kedua orang ini sampai dengan sekarang. Mendengar kata-kata dari Yan Zong, Sofan pun tersenyum. Lalu kemudian dia bertanya, "Jadi seberapa kuat mereka?" Li Jingtian kemudian berkata, "Mereka memang hanya berada di tahap 5 surga yang mendalam. Bahkan jika 1 lawan 1 dengan mereka, saya masih berani untuk bersaing. Tetapi saat mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak terkalahkan." "Menarik. Mereka sepertinya memenuhi kualifikasi yang aku cari," kata Sofan sambil tersenyum. Dia kemudian berkata kepada 2 orang ini, "Besok pagi kita akan pergi menjemput mereka." "Tapi Steward Zuo, bagaimana cara kita untuk mengundang mereka?" kata Yan Zong tampak khawatir. Sofan kemudian tersenyum lalu dia berkata, "Tetua Li, apa kamu masih menyimpan kedua pil Junyang yang pernah kau buat?" "Tentu saja, saya tidak tega membuang kedua obat mujarab ini." Setelah Li Jingtian mengatakan ini, mereka bertiga saling memandang satu sama lain, dan setelah itu pun mereka tertawa keras bersama-sama.
Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Sorry banget kalau misalnya intonasi hari ini agak kurang nyaman, karena nggak tahu kenapa rasanya itu nafas gue jadi pendek anjir. Wah, serem banget asu. Ya semoga tidak terjadi apa-apa, dan semoga kalian masih bisa menikmati bacotan gue hari ini. Thank you banget, see you again di next video di hari Minggu ya. Dan bye.